Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jember, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya Nur Laila dari SDN Badian 04 Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember. Dan saya Dahri Novan Uji Iskandar dari SDN Curah Kolom 2 Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember. Dan saya Dedi Ilianto dari SDN Gambinono 3 Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Dahri. Waalaikumsalam Pak Edi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Dahri? Alhamdulillah sehat walafiat, masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pak Edi bagaimana? Amin. Alhamdulillah juga Pak Dahri, kabar saya sehat juga. Alhamdulillah. Pak Dahri, sebelum kita melakukan kegiatan suci, ada sesuatu yang saya tanyakan nanti. Baik, Pak Edi. Itu menanyakan beberapa pertanyaan pada Pak Dahri. Pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya Pak Dahri. Pada kunci hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur kita? Bagaimana cara coach memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee? Bagaimana coach merespon dan menanggapi dari coach? Jangan lupa Pak Dahri harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, menanggapi dengan kekeluargaan istilahnya Pak Dahri, Ya. Terus percakapan yang kreatif dan memaksimalkan kompetensi yang ada Pak Dahri. Pertanyaan yang pertama Pak Dahri, Ya. kompetensi apa kiranya yang nanti akan dikembangkan pada coaching hari ini Pak Dahri? Dalam kegiatan coaching hari ini kita akan melakukan coaching bersama coachee, yaitu Ibu Laila. Kompetensi pertama yaitu presence, kehadiran secara utuh, serta bagaimana kami selalu coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya Pak. Seperti itu. Ya, Pak Dahri. Untuk pertanyaan yang kedua Pak Dahri, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik oleh Pak Dahri terhadap Ibu Lala tadi Pak? Yang akan saya kembangkan kompetensinya yaitu tadi Pak Edi, tentang presence, kehadiran secara utuh, dan juga bagaimana cara coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Oke. Untuk pertanyaan yang ketiga Pak Dahri, Baik, Pak Edi. indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching hari ini oleh Pak Dahri? Beberapa indikator yang saya harapkan bisa temui Pak Edi ya. Pertama, coachee itu bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang dia hadapi, serta menemukan langkah-langkah konkret dalam tujuannya dia menyelesaikan permasalahan tersebut. Oh, seperti itu ya Pak Dahri. Iya. Oke Pak Dahri, terima kasih. Silakan Sama-sama, Pak Pak Dahri lakukan coachingnya terhadap Ibu Lala. Nanti saya amati dengan Siap. penilaian. Terima kasih Pak Edi. Mari Pak Dahri. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Lala. Ya. Maaf Pak Dahri, bisa minta waktu sebentar? Bisa, monggo silakan. Begini Pak Dahri, saya ini merasa kebingungan dengan adanya salah satu murid di kelas saya itu sikapnya kurang sopan. Itu Bu Lala ngajar di kelas berapa? Di kelas 4 Pak. Situasi yang saat ini dialami sebenarnya bagaimana? Ya, situasinya ini anak ini memang setiap kali apa yang saya sampaikan atau guru lain sampaikan selalu menjawab dengan kata-kata yang kurang sopan, dan sikapnya itu seperti apa ya Pak, tidak menghormati orang yang lebih tua gitu Pak. Kalau boleh tahu, Bu Lala ngajar kelas berapa? Kelas 4 Pak.
Kira-kira apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhi anak itu bersikap demikian? Saya kira anak ini kurangnya perhatian. Jadi seolah-olah dia itu ingin diperhatikan oleh orang lain. Terutama dari keluarga. Saya belum paham juga karena saya masih dalam tahap pendekatan kepada murid. Terus situasi yang diinginkan oleh Bu Lala sebenarnya bagaimana? Ya, saya mengharapkan anak ini nantinya akan berubah lebih baik lagi, bisa menghormati orang lain, baik kepada bapak ibu guru maupun kepada teman-teman. Iya. Kira-kira nih Bu Lala, apa yang bisa membuat rencana dan harapan Bu Lala terwujud? Saya ingin apa ya Pak, kerjasamanya gitu Pak. Jadi di sini saya berharap ada komunikasi yang baik dari murid, baik dari guru maupun dari teman-teman juga. Apa yang sudah Bu Lala lakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah mengadakan pendekatan. Saya sudah mendekati kepada murid tersebut. Saya panggil, saya tanyakan kenapa sikapnya begitu. Kemudian saya berikan contoh-contoh atau teladan yang baik seperti ini, bahwa kita itu harus menghormati orang lain, baik yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Dan apabila kita nanti akan bersikap baik atau menghargai orang lain, maka kita juga akan dihargai. Ada perubahan dari si anak? Selama ini masih ada perubahan ke saya saja Pak. Oh, Tapi gitu. kepada guru lain tetap. Gitu. Oh, berarti anak ini juga bersikap yang sama terhadap guru mapel seperti Iya. PAI, Iya. agama atau Iya. olahraga. Dan respon dari rekan-rekan? Ya, menyampaikan kepada saya bahwa anak tersebut sikapnya begini Bu. Oh, dan itu sama? Iya. Itu memang ya, seperti dia membutuhkan sesuatu sebenarnya. Iya. Iya. Terus apa yang kira-kira bisa Bu Lala siapkan untuk rencana kedepannya? Saya berencana untuk mengadakan pendekatan kepada anak. Kemudian ada saya ingin yang kedua saya ingin berkomunikasi dengan orang tua. Kemudian saya ingin lebih konsultasi kepada anak ini maksudnya secara lebih dalam lagi. Hati ke hati gitu. Iya betul, karena anak ini tidak bisa dikasar. Anak ini inginnya diberikan kelembutan. Bisa seperti layaknya benar-benar seorang ibu dengan Iya. putranya. Betul. Terus mungkin ada yang lain? Kenapa? Saya ingin juga mengajak kolaborasi dengan teman-teman Jawa Pak. Saya juga ingin mengajarkan kepada teman-teman bagaimana saya untuk menyikapi dalam permasalahan ini anak yang kurang bersikap sopan. Termasuk dengan guru agama dan PJOK Semuanya, itu tadi. iya, betul. Kemudian kapan Bu Lala kira-kira rencana itu akan dilaksanakan? Secepatnya Pak. Sepulang sekolah ini saya akan ke rumah Haikal ini. Oh, itu namanya Haikal. Iya betul. Sebentar, Haikal yang kecil itu. Ya, ya. Oke. Rumahnya dekat di sekolah sini Pak. Maka Iya. dari itu saya ingin ke rumahnya, menanyakan gimana keadaan di rumahnya, biasa yang dilakukan kepada orang tuanya. Jadi sebenarnya ada apa di dalam keluarga itu? Kemudian kira-kira nih Bu Lala, siapa yang perlu Bu Lala minta dukungan untuk kegiatan yang Bu Lala rencanakan ini? Yang pertama yaitu kedua orang tua Pak. Iya. Kenapa? Karena kalau sudah kita kan banyakkan di rumah Pak. Anak itu banyakkan di rumah daripada di sekolah. Jadi saya berharap orang tuanya juga mensupport atau mendukung tentang rencana saya. Kemudian yang
berubah itu bagaimana caranya anak ini agar bisa berubah. Itu ya Tentunya belalai. Bapak juga saya. Oh siap, siap. Insyaallah saya bisa mungkin saya akan belalai. Kemudian bagaimana Bulala memastikan bahwa rencana yang sudah Bulala planningkan tadi akan bisa berjalan dengan baik? Saya yakin Pak, karena apabila ada dukungan baik dari intern maupun eksternal, insya Allah anak ini akan berubah. Jadi, apalagi yang utama adalah orang tua. Orang tuanya bekerja jauh, Sebenarnya tidak Pak, cuma mungkin ada kurang adanya sibukan mungkin ya. perhatian iya, karena orang tuanya kan bekerja di rumah, jadi berangkat pagi, kemudian nanti datangnya sore, anak ini sebelum berangkat sekolah, orang tua sudah berangkat bekerja. Itu dia benar-benar kurang komunikasi sama orang tuanya. Kira-kira Bulala apa yang bisa Bulala simpulkan dari kegiatan hari ini? Saya menyimpulkan bahwa ada solusi Pak. Alhamdulillah. Iya, ada solusi di mana saya harus melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan untuk ke depan. Saya senang dengan rencana yang sudah terplaningkan oleh Bulala ini ya. Harapan saya apa yang sudah Bulala rencanakan bisa segera dieksekusi supaya bisa ada jalan keluar dari permasalahan yang Bulala hadapi saat ini dan tidak terlalu larut. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. Jadi kebetulan saya mau balik ke kelas karena sudah waktunya sekolah. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Dari. Waalaikumsalam Pak Edi. Mbak Dari sudah melakukan uji barusan ya. Iya betul Pak Edi. Apa yang sudah Pak Dari lakukan pada saat uji terkait indikator yang diinginkan Pak Dari tadi? Tadi kami sudah melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Nur Laila. Dalam kegiatan coaching tadi saya sudah melakukan ya, kegiatan observasi dengan alur tirta Pak Edi, Ya. yaitu dengan menemukan tujuannya, kemudian saya mengidentifikasi masalahnya tadi, serta menemukan ya, rencana aksinya nanti seperti apa, serta konsep tanggung jawab dari rencana aksi yang diterapkan itu nanti bagaimana. Seperti itu Pak Dari. Iya. Oke, menurut saya Pak menurut observasi saya, coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Iya, sudah terima kasih. aktif, dan sehingga uji dapat menemukan solusi dari permasalahannya yang tadi Pak Dari. Oke, untuk Pak Dari, ini pertanyaan penutup dari kegiatan uji pada hari ini. Kompetensi apa yang dikembangkan berdasarkan hasil uji yang barusan dilakukan oleh Pak Dari? Kompetensi yang menentukan yaitu bisa lebih memahami tentang proses alur tirta, sehingga next kita bisa melakukan coaching dengan konsep yang lebih baik dan hasil yang lebih sempurna tentunya. Itu ya Pak Dari. Siap. Oke, demikian Pak Dari observasi yang saya lakukan terhadap kucing Pak Dari dengan Bulala. Semoga Pak Dari nanti bisa mengembangkan tentunya dengan prinsip-prinsip yang tadi Pak Dari sesuai dengan keinginan Pak Dari tentunya, Ya, insya Allah. yaitu dengan alur-alur kita yang lebih mantap nantinya Pak Dari. Siap. Seperti itu. Iya. Oke Pak Dari, saya tutup untuk observasi hari ini, kegiatan hari ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Dari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.